Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke ya, sekarang kita mulai sisi kontroversinya. Kita lihat pelan-pelan, tidak usah kaget. Jadi kata Ar-Razi, hakikatnya manusia itu tidak membutuhkan nabi, tidak memerlukan wahyu atau kitab suci atau mukjizat. Hakikatnya ya, saya bilang tadi mungkin ini bagian dari sayangnya Allah. Sebenarnya tidak pakai itu pun kita sudah bisa menemukan kebenaran. Mungkin maunya ke situ. Dengan akal kita pun kita sudah mampu menemukan kebenaran. Tidak harus perlu diberi nabi, wahyu, kitab suci, mukjizat dan lain sebagainya. Jadi asumsi besarnya ini. Dengan pandangan inilah nanti Ar-Razi ini banyak disebut orang yang sudah mulhid. Mulhid itu orang yang sesat. Cara berpikir inilah nanti antara lain yang dikritik oleh Imam Ghazali dalam Tahafudul Falasifah. Meskipun secara spesifik sebenarnya Tahafudul Falasifah itu mengkritisi Ibnu Sina dan Al-Farabi. Tapi nalarnya sama, nalar para filosof masyaiyah, peripatetik. Ya, nanti kita lihat mengapa sih begitu. Kok pandangannya sampai seperti ini? Meskipun nanti ada kontroversi-kontroversi yang diragukan. Jadi apa ya ini benar dari Ar-Razi? Karena kitab-kitabnya yang lain nanti jauh berbeda isinya. Mungkin saja memang beliau punya pikiran seperti ini, tapi terus digoreng. Kalau bahasanya hari ini, teman-teman ngerti digoreng ya? Jadi digoreng sedemikian rupa, mungkin ada problem-problem politik. Nanti kita lihat, ada titik-titik kontroversinya. Tapi dari sisi ini saja memang mengejutkan. Ketika orang bilang, kita tidak perlu nabi. Oh, nanti teman-teman getun lah, ngapain kemarin saya sholawatan ya? Jangan-jangan begitu. Nah, ini saya bilang tadi sejak awal ya, tidak harus ditelan. Tapi teman-teman nanti jadi tahu, oh itu tuh gagasannya yang kontroversial. Alasannya ini, kenapa kok tidak perlu nabi? Jadi alasan pertama, kalau ini teman-teman bisa baca yang tentang alasan-alasan ini. Kalau yang bahasa Arabnya mungkin agak berat, cari yang bahasa Indonesia ya. Ada buku yang judulnya Para Ateis Muslim, tapi terbitan lama, coba dicari. Itu yang nulis Abdurrahman Badawi. Itu antara lain yang dibahas Ar-Razi ini. Karena memang pikirannya agak unik, yang membuat dia dituduh ateis mulhid dengan pikirannya ini. Yang pertama apa? Untuk membedakan baik dan buruk, modal akal saja sudah bisa, kata Ar-Razi. Tidak perlu tadi bantuan Nabi lah, Al-Quran lah, dan lain sebagainya. Yang kedua, manusia itu, kata Ar-Razi, sebenarnya sama saja semua. Kapasitas, potensi, dan lain sebagainya sama. Yang membedakan apa? Pengalaman hidupnya saja. Itu yang membuat seseorang jadi sangat menonjol atau seseorang jadi tidak ada gunanya di tengah masyarakatnya. Itu ya struktur sosial, pengalaman hidup dan lain sebagainya. Makanya bahkan seorang nabi pun begitu. Maka kata Ar-Razi, penghargaan yang berlebihan pada seorang nabi itu tidak proporsional. Manusia itu hakikatnya sama kok. Ini kalau di titik ini mungkin kalian tersinggung. Tapi itu perspektif beliau. Oke, yang ketiga, nabi itu banyak. Dan
Nabi kan utusannya Allah, membawa pesan dari Tuhan yang satu. Lah kok bisa isinya beda-beda terus saling konflik? Ini mungkin beliau melihat Yahudi, Nasrani, Islam itu kan ya dari katakanlah nabi-nabi Semitik yang sama. Kok yo bedanya drastis banyak terus jadi konflik. Nah, ini PR ya buat kalian. Jawablah protesnya Ar-Razi ini. Dan seterusnya nanti kalian boleh googling ya, coba dibaca beberapa terjemahan yang kontroversial karya Ar-Razi ini. Saya tidak masuk ke situ karena nanti panjang, tapi kita bahas sebentar kontroversinya, polemik yang terjadi gara-gara gagasannya Ar-Razi ini.